إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian dalam bahasan sebuah kaidah ilmiah yang merupakan asas untuk menentukan arah jalannya kehidupan keagamaan seorang muslim dan muslimah secara kafah, menyeluruh, tafsil, terperinci, dan taksil berdalil, yaitu kaidah "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi". Dan kita akan memasuki bab ke-8. Silahkan bagi yang memiliki kitabnya untuk membuka bab ke-8 halaman 183 untuk cetakan ke berapa? 13 ya. Cetakan ke-13. Dengan judul bab keadilan para sahabat. Yang dimaksud al-adlu, keadilan di sini ialah berkaitan dengan din dan keilmuannya. Yakni seluruh para sahabat thiqatun, thiqah, dalam pembicaraan para ulama, para imam ahli hadis, seseorang dikatakan thiqatun apabila dia adil dan dhabit. Dia adil, ya,
seorang muslim, berarti bukan kafir. Berakal, bukan orang gila. Laki atau perempuan, tidak dibedakan. Ini perbedaan antara riwayat dan syahadah, saksi. Kalau persaksian antara laki dan wanita dibedakan. Tapi dalam riwayat tidak. Baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Dan ia telah balik atau tamyiz yang sudah dapat membedakan antara ini dan itu. Itu bagian pertamanya. Bagian keduanya, ia seorang yang takwa, melazimkan dirinya bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti tidak berdosa, tidak. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengatakan bahwa para sahabat tidak maksum, tidak terbebas, terlepas dari kesalahan besar maupun apalagi kecil. Yakni mereka dapat melakukan kesalahan karena manusia. Tetapi sebagian kesalahan yang dilakukan, kalau itu dilakukan dengan sengaja, tertutup, terampuni oleh kebaikan-kebaikan mereka, hasanat. Di dalam Islam. Ibarat setitik air jatuh ke samudra luas. Itu kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka mereka mujtahidun, berijtihad. Yang benar dapat 2 pahala dan yang salah dapat 1 pahala. Walhasil, sifat orang yang dikatakan oleh para imam ahli hadis adil, ia mulazamatut taqwa, melazimkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Arti takwa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atas dasar keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ia mengamalkan sesuatu yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, atau yang dinamakan dalam bahasa syariat bid'ah, maka itu bukan jalan menuju takwa. Jadi jalan menuju takwa terbatas mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak berhenti di situ. Atas dasar nur, cahaya, yakni keterangan dari Allah sendiri dan Rasul-Nya. Seseorang yang ingin bertakwa, mengerjakan perintah atau menjauhi larangan Allah, maka ia harus memiliki nur, cahaya, hidayah dan nur. Hidayah dan nur itu terambil dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah. Apabila jalan yang ia atau mereka tempuh tidak ada hidayahnya dan tidak ada nurnya sama sekali, maka itu bukan jalan menuju ketakwaan. Ini kaidah yang besar sekali, yang jika kita memperhatikannya, memahaminya, dan mengamalkannya,
insya Allah kita akan selamat dari jalan-jalan kegelapan. Karena jalan menuju takwa itu jalan yang dipenuhi dengan cahaya, terang benderang. Karena ia ada petunjuk jalannya, arahnya, sehingga kita tidak tersesat. Dan ada penerangannya sehingga kita melihat terang benderang. Tetapi apabila tidak ada hidayah dan nur, maka kita berada di dalam kegelapan dan tersesat jalan. Terombang-ambing di dalam kesesatan. Oleh karena itu Rabbuna Jalla Sana'uhu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka orang yang rawi periwayat hadis ini, kita sedang berbicara tentang keadilan para sahabat, bahwa seluruh para sahabat al-udul disifatkan dengan adil. Yakni mereka melazimkan takwa. Dan bagian yang ketiga, masyhur, dikenal. Siapa yang tidak mengenal sahabat? Siapa yang memperkenalkannya? Rabbul Alamin. Jauh sebelum para sahabat lahir ke dunia, telah diperkenalkan oleh Allah di Taurat dan Injil. Masyhur. Walaupun kadang-kadang orang tidak tahu namanya, kadang-kadang dalam hadis tidak disebut namanya. Dari seorang laki-laki, dari sahabat Rasulullah SAW. Tidak mengapa, karena para sahabat tidak disebut namanya, tidak mengapa, karena ia telah dimasyhurkan oleh Rabbul Alamin. Tetapi selain sahabat tidak disebut namanya, maka itu menjadi kelemahan riwayat tersebut. Dan sahabat dikenal sesama mereka oleh tabi'in. Dan Allah memasyhurkannya. Nah, di kitab ini pada bab ke-7 sebelumnya kita telah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Poin ke-8 sampai poin ke-12 itu menerangkan tentang kaidah besar di dalam Islam, yaitu keadilan para sahabat. Demikian juga pada bab ke-8 ini sampai bab ke-11. Menyambung dari bab pertama sampai ke-7, selalu berbicara mengenai kebenaran manhaj sahabat secara tafsil, berdalil, dan tafsil terperinci. Para ulama, para imam telah sepakat ijma bahwa para sahabat adil dan thiqah. Tadi adil sudah saya jelaskan. Untuk mencapai derajat atau martabat kesikohan seseorang itu dalam ilmu riwayat hadis, dia harus memiliki dhabit hafalan yang kuat. Dan sahabat memilikinya.
hampir-hampir nyaris tidak tersalah dalam riwayat mereka, kecuali sedikit. Rabbuna telah mengkhususkannya untuk mendampingi, menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari sekalian para nabi dan rasul, dan membawa syariat yang lengkap yang mengatur kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Tidak ada yang selengkap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruhnya diatur dengan pengaturan yang sangat rapi. Dari pokok-pokok kehidupan dunia dan seterusnya dalam permasalahan akhirat. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Tidak akan bertambah kerajaan Allah kalau seluruhnya bertakwa kepada Allah menjadi satu hati. Demikian juga kalau seluruh manusia durhaka, seakan-akan menjadi satu hati, tidak akan berkurang kerajaan Allah. Kembali kepada manusia itu sendiri, kebaikan dan kejahatan mereka. Nah, dalam ilmu riwayat, seorang periwayat hadis, perawi, itu diteliti oleh orang-orang khusus. Orang ini, perawi ini, thiqah apa tidak? Bagus tidak agamanya? Terkenalkah dia, masyhur atau tidak? Bagaimana dengan hafalannya? Dalam satu pemeriksaan yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Belum pernah ada. Dan itu diakui. Bahkan oleh orang-orang di luar Islam, para ahli mengakui bahwa pemeriksaan dalam riwayat hadis itu sangat cermat dan teliti. Dan belum pernah ada di dunia ini. Allah Jalla Dzikruhu telah mengkhususkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu riwayat ini. Maka para sahabat bukan manusia yang mentakdilnya, yang menyatakan para sahabat itu thiqah, bukan manusia, yakni bukan hanya manusia, tetapi langsung Rabbul Alamin memujinya di Taurat, di Injil, di Quran, di 3 kitab yang semuanya firman Allah, kitabullah, dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepakat Ahlus Sunnah bahwa para sahabat tidak perlu diperiksa lagi. Buat apa diperiksa lagi? Karena yang memujinya, yang menyatakan bahwa para sahabat itu adil, thiqatun Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih tinggi pujian dari pujian Allah tabaraka wa ta'ala dan pujian Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tidak ada yang membenci, mencaci maki para sahabat, merendahkan mereka, kecuali 3 golongan manusia. Sepanjang yang saya ketahui dari hasil pemeriksaan, 3 golongan manusia inilah yang merendahkan para sahabat. Pertama, orang-orang munafik.
Orang-orang munafikun, baik yang dahulu dan yang sekarang, mereka merendahkan para sahabat. Dahulu mereka mengatakan para sahabat sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat. Perhatikan firman Allah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang, yakni manusia telah beriman. An-nas di sini, manusia di sini adalah para sahabat. Karena ketika turunnya ayat ini dalam surat Al-Baqarah di Madinah, tidak ada yang beriman kepada Allah yang bersama Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Ada beberapa orang yang beriman yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menjawab, yakni orang-orang munafik, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini tuduhan mereka kepada para sahabat sebagai orang-orang yang sufaha. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya jahil, bodoh, lemah akalnya, dan tidak mengetahui mana yang maslahat, yang baik, dan mana yang mudarat, bahaya. Jadi mereka benar-benar merendahkan para sahabat. Begitu juga orang-orang munafik pada zaman selanjutnya sampai hari ini. Keluar dari lisan mereka dan tulisan mereka sangat merendahkan para sahabat. Tetapi pencipta para sahabat membantah mereka. Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang munafik itu yang sufaha, bukan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akal yang bersih, yang tidak ada satupun syubhat, kerancuan dari jalan-jalan kesesatan. Akan tetapi mereka tidak tahu, yakni di antara kesempurnaan kejahilan mereka, orang-orang munafik itu, mereka tidak tahu bahwa mereka bodoh. Dari ayat yang mulia ini dapat dikeluarkan sejumlah faedah ilmiah. Di antaranya saya catat di sini. Manusia diperintah untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Perhatikan firman Allah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila diperintah, yakni orang-orang munafik itu diperintah untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat, mereka menolak, bahkan mengatakan para sahabat itu sufaha. Yang kedua, orang-orang yang menuduh para sahabat sebagai orang-orang bodoh hanyalah orang-orang munafik dan orang-orang yang mengikuti sifat dan perbuatan mereka. Yang ketiga,
pembelaan besar dari Rabbul Alamin bahwa para sahabat bukanlah orang-orang bodoh sebagaimana tuduhan kaum munafik. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Mereka adalah orang-orang pintar yang dapat mengetahui dengan baik mana yang maslahat dan yang mudarat dalam hidup dan kehidupan mereka bagi dunia dan akhirat mereka. Radhiyallahu anhum. Yang keempat, siapa saja manusia yang menghinakan para sahabat, niscaya dia akan mendapat kehinaan dan kerendahan dari pencipta para sahabat, Allah Azza wa Jalla. Dan itu terbukti bahkan sebagiannya diubah jisimnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa babi. Sehingga sebagian ulama, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menulis kitab tentang orang-orang yang diubah mukanya oleh Allah. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang merendahkan para sahabat. Sebab kalau para sahabat itu ditinggalkan, maka dengan sendirinya Islam akan ditinggalkan. Karena yang menyampaikan syariat Islam dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menulis wahyu Al-Quran dan menyebarkannya dan mendakwakan Islam, menyebarkan sabda-sabda Rasulullah SAW adalah para sahabat. Jadi tujuan mereka itu pada hakikatnya untuk membatalkan Islam. Ya? Di muqaddimah saya membawakan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah halaman 16 cetakan baru. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Wa dhalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'indana haqqun wal Qur'an haqqun. Wa innama adda ilayna hadha al-Qur'an was sunana أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Ini perkataan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang hidup di abad ke-3 Hijriyah. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq, munafik. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah SAW di sisi kami adalah hak, kebenaran. Dan Al-Quran pun hak. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran ini dan sunnah kepada kita tidak lain melainkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang mereka, yakni kaum zindik itu, kehendaki ialah agar mereka dapat menjarah, mencela persaksian-persaksian kami terhadap keadilan para sahabat, supaya mereka dapat membatalkan, menggugurkan Alkitab dan Sunnah. Padahal mereka lah yang lebih berhak mendapat celaan, dan mereka sebenarnya adalah kaum zindik, munafik.
Jadi merendahkan, mencela, menuduh, bahkan mengkafirkan para sahabat, itu tujuan utamanya adalah membatalkan Islam. Karena kalau Al-Quran dan Sunnah telah dibatalkan, dengan sendirinya Islam batal. Dan mereka dapat istirahat dengan tenang, tidur pun nyenyak. Selama di Islam, mereka tidak pernah istirahat, tidak pernah tenang, tidak pernah tidur nyenyak. Kaum zindik ini dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Perhatikan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki para sahabat, merendahkan salah seorang saja, maka ketahuilah dia munafik. Karena memang tidak ada yang mencela, mencaci maki para sahabat, kecuali orang-orang munafikun tadi. Dituduh para sahabat sufaha. Mengapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW di sisi kita, hak, kebenaran. Beliau benar adanya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan Al-Quran pun hak yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan ia adalah kalamullah. Nah, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Siapa kalau bukan para sahabat? Ada orang lain? Tidak ada. Para sahabat. Maka ketika para sahabat itu dicela, dituduh berbagai macam tuduhan, bahkan sampai kepada pengkafiran, tujuannya tidak ragu lagi adalah untuk membatalkan Islam. Yang dengan sendirinya, apa yang dibawa oleh para sahabat itu gugur, batal. Karena para sahabat bukan orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqah. Itu tujuannya. Maka Al-Imam mengatakan sebenarnya mereka lah yang berhak dicela. Karena mereka adalah kaum zanadiqah, zindiq, munafik. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang kafir. Mereka marah terang-terangan dan membenci. Yakni keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah. Membuat mereka jengkel. Karena para sahabat meruntuhkan hujjah mereka. Bahkan dinasti mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala membela para sahabat itu. Akhir surat Al-Fat ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Mau manusia menolaknya, membantahnya, tetap dia Rasulullah. Dan ditegakkan hujjah yang besar, yang manusia tidak bisa secara ilmiah membantahnya, bahwa ia bukan Rasul. Tidak. Beliau adalah Rasulullah. Kemudian ayat selanjutnya sampai akhir ayat menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan serta ketinggian para sahabat. Orang-orang yang Allah katakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang bersamanya? Kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum. Ini sifat mereka pertama. Sifat yang kedua, tarahum ruk'an sujjadan. Berarti mereka ahli ibadah, terutama salat. Sifat yang ketiga, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Menunjukkan mereka orang-orang yang ikhlas. Kalau mereka bukan orang-orang yang ikhlas, Allah tidak akan mengatakan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia dan keridhaan Allah. Hanya itu yang dicari oleh para sahabat. Dan seterusnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Itulah sifat mereka di dalam Taurat. Dan sifat mereka di dalam Injil. Berarti Allah telah memasyhurkan, menta'dil, memuji para sahabat jauh sebelum para sahabat lahir ke dunia menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di Taurat dan di Injil ada termaktub sifat-sifat para sahabat. Allah tegas mengatakan dzalika matsaluhum. Itulah sifat mereka fit Taurati. Sifat yang disebutkan sebelumnya. Itu termaktub di Taurat yang asli. Dan sifat mereka di Injil yang asli. Sekarang kedua kitab itu sudah diubah oleh manusia. Sebagian besarnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam kitabnya. Mereka mengubah firman-firman Allah, yakni Taurat dan Injil, dari tempat-tempatnya. Diubah oleh mereka. Termasuk ini. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Perhatikan lagi ayatnya. Kazar'in akhraja shad'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Asy-syahid adalah firman Allah liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat orang-orang kufar itu marah. Berarti barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang kufar. Karena tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah janjikan maghfirah untuk para sahabat. Bahkan mereka lebih berhak, yang paling berhak terlebih dahulu mendapat ampunan sebelum orang lain. Mengapa? Karena mereka walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama atau menyertai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah sediakan ajran azimah, jannah secara keseluruhannya. Dan sifat para sahabat yang diterangkan ini bertumbuh terus. Di sini saya jelaskan ada beberapa dari ayat yang mulia ini, beberapa faedah ilmiah. Pertama, ketetapan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Muhammadur Rasulullah. Kedua, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bersamanya dan menyertai beliau sampai akhir hayat beliau.
Dalilnya adalah walladzina ma'ahu. Ketiga, sikap para sahabat sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kuffar. Asyidda walal kuffar. Sikap para sahabat yang keempat, berkasih sayang kepada sesama mukmin, ruhama'u bainahum. Kelima, para sahabat adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin dalam firman-Nya di atas, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keredoannya. Para sahabat hanya mencari karunia dan keredaan Allah, bukan mencari kemegahan di hati manusia dan harta benda dunia. Meskipun mereka telah memiliki kebesaran di hati manusia dan harta benda dunia yang melimpah ruah. Para sahabat adalah orang-orang yang jisimnya, jasadnya berada di dunia yang fana ini, tetapi hati mereka berada di akhirat. Keenam, para sahabat adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketujuh, sifat-sifat mereka telah diterangkan Allah di dalam Taurat dan Injil jauh sebelum mereka lahir ke dunia dan beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, Allah telah memberikan kepada para sahabat kekuatan yang luar biasa lahir dan batin, yang tumbuh dan berkembang terus dengan kuat dan kokohnya. Kesembilan, keberadaan para sahabat membuat jengkel, marah, dan benci orang-orang kuffar. Mafhumnya sebaliknya, barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Malik bin Anas dan telah disetujui para ulama. Kesepuluh, Allah telah menjanjikan kepada para sahabat ampunan dan ganjaran yang besar, yaitu surga. Nah, golongan yang ketiga, kaum Rafidah, Syiah. Ini semuanya ada pada mereka. Ya nifaknya kaum munafik, kufurnya orang-orang kufar, dan seterusnya. Dan di muqaddimah ini saya telah menjelaskannya bahwa Rafidah mengkafirkan para sahabat. Kecuali hanya beberapa orang saja. Antum bisa membaca di bagian muqaddimah cetakan yang ketiga, ya, muqaddimah cetakan yang ketiga, penjelasan mengenai Syiah Rafidah. Dan sebagian dari keyakinan kaum Rafidah. Pada halaman 26, akidah yang kelima, akidah mereka yang kelima. Dan ini menjadi asas tertinggi di dalam din agama mereka, ialah pengkafiran mereka kepada seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan selainnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian pada halaman 27 sampai halaman 31 saya menukil dari keterangan para ulama
perkataan mereka kepada para sahabat. Perhatikan halaman 27. Pertama, mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 orang. Itu Miqdad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Ini dari kitab ulama mereka yang mereka samakan dengan Sahih Bukhari. Kitab Al-Kafi karangan Al-Kulaini. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kufar, sesat dan terlaknat karena memerangi Ali. Dan mereka para sahabat kekal di neraka. Ini juga dari kitab mereka. Awailul Maqalat, halaman sekian itu saya jelaskan jusnya. Kemudian di kitab mereka Al-Anwarun Nu'maniyah, juz sekian, halaman sekian, oleh tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Dia mengatakan Imamiyah, yakni Syiah Imamiyah yang ada sekarang ini, mengatakan dengan nas. Imamiyah mengatakan dengan nas, yakni dengan dalil yang terang atas imamahnya Ali. Dan mereka telah mengkafirkan para sahabat. Tegas, para sahabat dikafirkan. Kemudian Rafidi yang lain yang bernama Muhammad Bakir Al-Majlisi, ini dalam salah satu kitabnya berbahasa Persia, ia mengatakan akidah kita tentang berlepas diri al-bara' ialah bahwa sesungguhnya kita berlepas diri dari 4 orang berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Keempat orang ini dikatakan sebagai 4 berhala. Dan dari 4 orang perempuan, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam. Kemudian dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka, termasuk kita. Sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya dan iman kepada para imam mereka, kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka adalah para sahabat. Para sahabat dikatakan seburuk-buruk manusia di muka bumi. Seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman diazab di neraka dengan sekeras-keras azab. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar orang pertama yang masuk neraka bersama iblis. Bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Begitulah mereka. Ini di kitab-kitab mereka ini ya, saya dinukil oleh para ulama dan saya menukilnya. Ada lagi riwayat yang lain. Begitu. Berarti Syiah mengkafirkan para sahabat melalui kitab-kitab mereka tadi. Ini sudah saya jelaskan di beberapa kitab. Kemudian bab ke-9, manhaj para sahabat, pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Yakni manhaj para sahabat menjadi inti atau garis pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Karena sebagian atau umumnya firqah-firqah yang keluar dari manhaj para sahabat itu berdalil dengan Alkitab
dan sunnah. Tetapi menurut penafsiran mereka. Umumnya mereka berdalil dengan Al-Quran. Menurut tafsir mereka. Yang berbeda dengan para sahabat. Contoh yang paling bagus dan jelas dan terang sehingga dapat kita memiliki hujjah yang kuat bahwa manhaj para sahabat itu hak dan manhaj para sahabat itu merupakan pemisah antara manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, dan manhaj para sahabat itu pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kejadian pada zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat itu muncul beberapa firqah sesat. Langsung berhadapan dengan para sahabat. Firqah pertama yang muncul, Khawarij. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat yang hidup saat itu. Khawarij tidak mengkafirkan seluruh para sahabat, tidak. Tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta Utsman, tidak. Tetapi yang hidup ketika mereka muncul keluar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib khususnya, radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan seterusnya seluruh para sahabat yang ada saat itu. Sekarang kita dihadapkan pada pilihan. Mana yang hak? Mana yang berada di atas kebenaran? Para sahabatkah atau Khawarij? Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah untuk membantah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha al-batil. Itu kalimat yang hak. Ini yang kau ucapkan bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, hak. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Tetapi pemahamanmu batil. Lihat, berhadapan langsung dengan para sahabat. Berarti Khawarij salah dalam menafsirkan Al-Quran, salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam mempelajari Al-Quran, tersesat berbeda dengan para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kalimat yang hak yang engkau ucapkan kepadaku, inil hukmu illa lillah, itu firman Allah, itu hakun. Tetapi yang engkau maui kebatilan. Apa maksud yang engkau maui? Pemahamanmu terhadap ayat itu batil. Berarti tidak setiap orang yang membawa kalimat yang hak berada di atas kebenaran. Kalimatnya itu hak, ayat itu hak, hadis itu hak. Tetapi yang membawakannya belum tentu berada di atas kebenaran. Ketika ia menafsirkan ayat dan hadis itu salah. Nah, ini pemisah dia. Dipisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya berada di atas sunnah. Saya berada di atas kebenaran. Kau berada di atas bid'ah dan kebatilan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib, salah satu perawi tentang hadis-hadis Khawarij, memeranginya ketika mereka tidak mau insaf, tidak mau sadar. Setelah diajak untuk rujuk, kemudian Ali mengirim utusan, yaitu Ibnu Abbas, untuk berdialog dengan mereka, berdebat.
Sebagian rujuk, berapa ribu orang rujuk ketika Ibnu Abbas mendakwahkan mereka dengan perdebatan kepada mereka. Selebihnya tidak mau. Ketika mereka tidak mau dan para sahabat sudah berusaha, maka mereka diperangi. Kenapa mereka diperangi? Karena mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mengangkat senjata. Dan Nabi SAW memerintahkan memerangi mereka. Dan mereka adalah orang-orang sufaha, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada pilihan berdasarkan penelitian ilmiah, mana yang berhak, mana yang berada di atas kebenaran, Khawaridkah yang membawakan ayat Al-Quran, atau para sahabat yang waktu itu diwakili langsung oleh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan para sahabat pemisah antara sunnah dan bid'ah. Pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Firqah kedua yang berbarengan dengan Khawarij munculnya adalah Rafidah. Kalau firqah pertama kemunculannya itu disebabkan kejahilan. Tapi firqah yang kedua ini kemunculannya disebabkan kezindikan, kemunafikan. Karena dibuat oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam. Dan mulai melemparkan berbagai macam ajaran bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah adalah ahli bait dan seterusnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tidak berhak. Terus sampai kepada ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan berhadapan lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kaum ini dan termaktub di kisahnya di banyak riwayat, di antaranya di Sahih Bukhari, dan saya juga membawakan riwayat di kitab Al-Masail jilid 13. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka bersikap al-ghulu, melampaui batas, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Marah Ali. Tapi mereka sebagaimana para sahabat, sabar dalam berdakwah itu dengan kesabaran yang tingkat tinggi. Ali dipertuhankan di hadapan dia langsung. Engkau adalah Rabb, engkau Tuhan. Diminta oleh Ali untuk taubat kembali. Enggak mau. Dikasih waktu 3 hari. Kalau tidak mau saya gali parit ini. Dibakar, mereka dilemparkan ke dalam. Masih tidak mau. Tetap mengakui Ali Tuhan. Dilemparkanlah, lalu dibakar hidup. Abdullah bin Sabah, pembuat agama ini, melarikan diri dari pedangnya Ali. Selamat dia. Lalu menyebarkan lagi fitnah di tempat yang lain. Ibnu Abbas sempat menegur Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ada larangan Nabi SAW membakar orang. Kata Ali, bagus. Kalau kita begini gitu, bagus. Yani Ali menerima nasihatnya, bagus, bagus. Apa yang kau ucapkan bagus. Benar, benar. Itu sabda Rasulullah. Yani Ali tidak menentang sabda Rasulullah SAW. Entah kenapa Ali langsung membakar itu. Mungkin ijtihad dia atau hadis itu belum sampai kepada Ali. Bakar hidup-hidup itu. Itu al-gulu. Gulat. Maka termaktub di kitab-kitab mereka berlebihan terhadap imam-imam mereka. Berlebihan pada imam-imam mereka.
Oh, imam-imam mereka itu tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Ini Allah. Hanya Allah yang tidak lalai dan tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa, Allah. Dan mereka mengatakan itu. Tertulis di sebagian kitab mereka. Tidak lupa. Dan imam-imam mereka, kedudukannya tidak bisa dicapai oleh seorang Rasul yang pernah diutus dan seorang Nabi dan malaikat muqarrab. Ya, begitu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih mengatakan, ini saya bawakan perkataannya, man adala an madzahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalika bal mubtadi'an. لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. Barang siapa yang berpaling dari mazhab di sini artinya manhaj sahabat dan tabi'in serta tafsir mereka, yakni ijma' mereka, bukan pendapat orang per orangnya, kepada yang menyelisihinya, yang menyalahinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah mubtadi. Karena sesungguhnya mereka, para sahabat dan tabi'in, lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran itu. Kemudian muncul firqah yang ketiga, yaitu firqah qadariyah yang asli, yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar yang menerima riwayat ini dari ayahnya. Ya, kemudian Ibnu Umar membawakan hadis tentang rukun Islam, rukun iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis Sahih Muslim. Ya. Datang dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa di sana ada sekelompok orang yang menuntut ilmu, membahas ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka menolak takdir, tidak ada takdir Allah. Yakni yang mereka tolak ilmu Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi sampai sesuatu itu terjadi. Apa bedanya dengan manusia? Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka. Yang kata tabi'in diketuai oleh Ma'bad al-Juhani, namanya Ma'bad al-Juhani. Ini berbahayanya membuat kelompok-kelompok bahas agama, padahal bukan ahlinya. Munculnya kesesatan itu dari situ, di antaranya. Sehingga saya kasih arahan kepada pemuda-pemuda, duduk di majelis ahli ilmu, belajar. Kalau sudah selesai majelis, pulang ke rumah masing-masing. Jangan bikin kelompok-kelompok lagi duduk-duduk. Nanti membahas, akhirnya ngelantur ke sana kemari. Atau bikin kelompok-kelompok lalu membahas, padahal bukan ahlinya. Dan ada kalanya yang dibahas itu berat sekali. Dan ada kalanya memasuki perkara-perkara yang bisa menimbulkan dia syubhat. Sebetulnya itu perkara hak. Tapi ilmunya belum sanggup. Sehingga ia mempertanyakan. Atau dia tanya kepada sebagian ahli ilmu. Ahli ilmu tidak memberikan jawaban. Atau jawaban tetapi dia tidak paham.
makin masuk ke dalam syubhat itu. Itu berbahaya. Itu kelompok Ma'bad al-Juhani dalam hadis sahih Muslim. Dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar ada kejadian seperti ini kelompok. Ini firqah. Kalau kedua firqah sebelumnya langsung berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang dari situ dengan tegas, terang dan nyata, tidak ada keraguan lagi bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran, bahwa manhaj para sahabat pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil, bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Khawarij dan Rafidah. Yang satu Khawarij mengkafirkan Ali, yang satu Rafidah menuhankan Ali. Dua-duanya berlebihan. Sekarang muncul firqah ketiga, berhadapan dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan para sahabat yang hidup saat itu. Maka ketika diberitahukan bahwa orang-orang ini kelompok yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani, sekarang itu banyak kelompok-kelompok itu. Yang berbahayanya, mereka mengatasnamakan sunnah. Kaum Ruwaibidah ini. Dan dipanggil, diundang untuk ceramah ini. Itu Ma'bad al-Juhani. Tidak punya ilmu. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Begitu juga sahabat yang lainnya. Zahirnya para sahabat ini mengkafirkan kelompok Ma'bad al-Juhani karena menafikan ilmu Allah. Kita lihat lagi dengan sejelas seterang-terangnya bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran. Bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang ia dapat dari ayahnya Umar bin Khattab. Tentang malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia. Dengan rambut hitam, pakaian yang putih, lalu duduk langsung ke hadapan Nabi SAW, bersentuhan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian ia memegang paha Nabi dengan kedua tangannya dan bertanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Lalu dia katakan, sadaqta, benar engkau. Apa itu iman? Dijawab lagi. Apa itu ihsan? Dan seterusnya. Sampai di akhir hadis setelah selang 3 hari. Baru Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, rawi hadis ini, tahukah engkau siapa yang datang? Ya, tidak tahu dia. Allah dan Rasulnya yang tahu. Innahu Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kamu, mengajarkan agama kamu. Itu din. Itu Jibril yang datang yang mengajarkan kepada kamu agama. Dibawakan oleh Ibnu Umar. Salah satu dari rukun Islam, usulus sittah adalah wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun yang keenam atau usul yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Karena kelompok ini meniadakan takdir Allah Jalla Dzikruhu.
kita lihat lagi kebenaran para sahabat. Barangkali bisa dimasukkan firqah yang keempat, yaitu Murji'ah. Yang bertanya ada apa itu? Yang tidak memasukkan keimanan sebagai bagian dari amal atau perbuatan. Ya, saya singgung ini. Ada hadisnya di Sahih Bukhari. Ya. Nah itu paling tidak 3 firqah, yang keempat Murji'ah. Semuanya berhadapan dengan para sahabat, khususnya 3 firqah tadi. Muncul dan itu adalah ru'usul bid'ah, ketua-ketuanya bid'ah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah. Kemudian Murji'ah. Ya? Nah itu. Dan para sahabat menentangnya, menolaknya, membantahnya. Menunjukkan bahwa manhaj para sahabat benar-benar pemisah mana jalan yang sunnah, mana jalan yang bid'ah. Sehingga ulama membuat kaidah lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita mengamalkan perbuatan itu atau meyakini perbuatan itu. Kalau perbuatan dan keyakinan itu baik, tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah membacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir di majelis sini 1 atau 2 kali. Ya. Kemudian bab yang ke-10, beberapa contoh kesesatan yang menyalahi manhaj para sahabat. Ini saya membantah beberapa orang yang saya sebut namanya. Tetapi ini dengan tulisan. Ketika mereka dengan tulisan, maka saya pun membantahnya dengan tulisan, tidak dengan lisan. Karena umumnya saya membantah sebagian dengan tulisan. Ketika ada tulisan yang perlu dibantah sedikit atau banyak, maka saya membantahnya. Adapun lisan tidak saya bantah, kecuali sedikit sekali. Ini ada ya, beberapa contoh penyimpangan dari ini sedikit sekali, sebetulnya banyak. Karena nanti kitabnya menjadi tebal sekali. Beberapa saja kutipan, beberapa contoh, antum bisa membacanya, ya, yang menyelisihi manhaj para sahabat. Semuanya lengkap, ada bukti dari tulisan sebagian, tulisannya, halamannya atau apa. Kemudian bab yang ke-11, kewajiban mengikuti manhaj para sahabat. Ini merupakan tafsir dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Yakni yang ia kuasai adalah kesesatan.
dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Asyahid yang menjadi dalil bagi kewajiban mengikuti manhaj sahabat adalah firman Allah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Syekhul Islam, sini saya bawakan halaman 171, Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah sebagian kitabnya itu judul Naqdul Mantiq, menafsirkan jalannya orang-orang mukmin secara pasti mereka adalah para sahabat. Ya, ini tidak berselisih para ulama bahwa wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin itu adalah para sahabat. Siapa yang tidak mengikuti sabilul mu'minin dalam ayat ini, maka ia menyelisihi, menyalahi manhaj para sahabat. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan barang siapa yang menentang dan memusuhi Rasul serta mengikuti selain jalannya para sahabat sesudah kebenaran jelas dan nyata baginya, yakni hujjah telah sampai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya kemana dia tersesat, yakni terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan Jahannam, sejelek-jelek tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat dan dalil yang paling tegas dan terang menjelaskan kewajiban bagi kita mengikuti perjalanan para sahabat, yakni cara beragama para sahabat atau manhaj mereka dalam beragama secara ilmu, pemahaman ilmu itu. Yang kedua, secara amal, beramal bagaimana para sahabat beramal. Yang ketiga, ad-da'wah, dakwah. Jika ada yang mengatakan kenapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin. Nah, ini jawaban sebanyak 26 jawaban. Iya. Sebanyak 26 jawaban. Yang pertama, ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang bersama dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat. Jadi ketika turunnya ayat yang mulia ini, yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah para sahabat. Maka khitab, yakni pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka, para sahabat. Ya. Yang kedua, orang-orang mukmin yang sesudah mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita hingga hari kiamat, dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama masuk ke dalam ayat tadi, yaitu siapa? Para sahabat. Ya, yang ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang manakah? Apakah mukminnya Khawarij atau Mu'tazilah atau Sufi atau Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir atau lain-lain? Yang mana? Kan terjadi kontradiksi. Oleh karena itu yang paling tepat dan paling sahih, sabilil mu'minin di situ adalah para sahabat. Dan kita bisa masuk, dan setiap mukmin bisa masuk ke dalam ayat itu dengan syarat mengikuti manhaj para sahabat. Khawarij kan tidak dikafirkan oleh para sahabat. Tidak dikafirkan oleh para sahabat, sesat.
menyimpang. Apakah mereka masuk ke dalam sabilul mu'minin? Jawabnya tidak. Karena berlawanan dengan para sahabat. Mereka termasuk orang-orang yang beriman. Ya, keempat firqah yang muncul pada masa sahabat, Khawarij, Rafidah, Syiah, Qadariyah, dan Murji'ah. Khawarij, para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Di sini kita lihat para sahabat sangat adil. Khawarij mengkafirkan mereka. Tapi mereka tidak mengkafirkan Khawarij. Karena mereka berjalan dengan hidayah dan nur Alkitab dan Sunnah. Khawarij mengkafirkan mereka. Ali radhiyallahu taala anhu dikafirkan oleh Khawarij. Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Lihat para sahabat berdiri tegak dengan ilmu, bukan dengan kejahilan dan hawa. Khawarij berdiri tegak dengan kejahilan dan hawa. Siapa yang bersama kita mukmin, yang di luar kita kafir. Para sahabat di luar kita kafir. Para sahabat tidak. Tidak dengan hawa, tidak dengan kebodohan. Karena itu mereka tidak mengkafirkan Khawarij. Tapi Khawarij sesat. Begitu juga dengan Murji'ah, tidak dikafirkan. Tapi menyimpang sesat. Nah, ini pemisah. Mereka berlawanan dengan sabilul mu'minin. Berarti jelas sekali sabilul mu'minin di situ para sahabat. Adapun Rafidah, maka yang gulat itu, yang gulu dulu itu, dan yang sekarang gulu terhadap imam-imam mereka dikafirkan oleh para, karena akidahnya kafir. Bahkan dibakar tadi hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baca hadisnya di Sahih Bukhari. Ya. Begitu juga Qadariyah tadi. Zahirnya perkataan Ibnu Umar dan para sahabat lain menolak mereka, mengkafirkan mereka. Karena mereka menafikan ilmu Allah. Tetapi para ulama apabila mengkafirkan ajaran ini, tidak langsung kepada pelakunya, orang per orangnya, ABC-nya, tidak. Tapi secara umum. Untuk mengkafirkan orang per orangnya, AB-nya, maka harus ditegakkan hujjah. Secara umum saja. Ya? Lihat. Nah, ini apa namanya? Jawaban yang ketiga. Kemudian jawaban yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arah dan tujuannya, akidah dan manhajnya, secara ilmu, amal dan dakwah hanyalah perjalanan kehidupan para sahabat. Kalau kita membaca dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat keadaan mereka dari hadis-hadis itu, kemudian dari perjalanan mereka, maka arah perjalanan mereka jelas sekali, terang, nyata. Tidak ada yang syubhat, kerancuan, yang ada kesesatan, kejahilan dan lain sebagainya. Mereka berilmu, memutuskan dengan ilmu. Baik keputusannya, ijtihadnya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala kepada mereka. Mujtahid yang benar dijanjikan 2 pahala, mujtahid yang salah dijanjikan 1 pahala. Kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim berilmu terhadap agama Allah, yaitu Islam, hanyalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Ini firman Allah dalam surat Muhammad ayat 16. Yang keenam, perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Ketujuh, perjalanan orang-orang mukmin yang paling taslim, menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya secara umum, hanyalah para sahabat. Sangat taslimnya mereka itu mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedelapan, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma atau kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma sahabat. Oleh karena itu tidak ada ijma kecuali ijma sahabat. Atau setelah terjadi ijma di antara mereka. Demikian juga sebaliknya, mustahil terjadi perselisihan apabila para sahabat telah ijma. Karena itu tidak ada yang menyalahi ijma mereka kecuali orang-orang sesat dan menyesatkan yang telah mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Ijma para sahabat yang mudah, yang bisa diketahui karena orangnya masing terbatas, begitu juga tempatnya. Adapun ijma yang selainnya sulit diketahui secara pasti. Sudah saya bahas tentang ijma para sahabat. Ada 2 macam. Kesembilan, perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih dalam akidah dan manhaj. Hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Yaitu mereka yang selamat manhaj dan akidahnya dengan berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Para sahabat berselisih dalam banyak masalah. Yakni masalah ahkam, masalah ijtihad. Ada perselisihan di antara mereka. Tetapi mereka tidak pernah berselisih mengenai manhaj, sikap dan cara beragama, dan akidah mereka. Yakni usul akidah. Kalau far'un minal akidah, cabang dari akidah, mungkin. Tapi itu hanya 1-2 saja. Tapi usul, dasar-dasar akidah, tidak ada perselisihan. Tidak ada sahabat yang mengatakan, Allah ada di sini. Allah ada di mana-mana. Tidak ada sahabat yang mengatakan ketika ditanya, di mana Allah? Tidak tahu ya. Tidak ada. Jangankan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali, Khulafa'ur Rashidin al-Mahdiyin, atau Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, atau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Muawiyah dan lain-lain, sahabat yang seorang budak perempuan yang tinggal di pedalaman di gunung, pengembala kambing. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Tegas jawabannya. Fis sama. Di atas langit. Yang sebagian manusia bingung ketika ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Wanita itu menjawab sesuai dengan fitrahnya. Karena manusia kalau mengatakan Tuhan atau Allah, hatinya berjalan ke atas.
Tidak mungkin ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Ke atas langsung. Allah ke atas. Tuhan. Hatta dia non-muslim. Sampai-sampai hewan pun demikian. Fitrah. Allah telah memfitrahkan kepada makhluknya bahwa dia disifatkan dengan al-ulu, sifat Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Tasbihkan Rabbmu yang maha tinggi. Karena itu jawaban Jariyah, budak perempuan ini. Tegas. Di mana Allah? Fis sama'. Padahal barangkali budak perempuan ini hampir-hampir tidak hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau jarang sekali. Dari mana dia mengetahuinya? Pertama, berjalan sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, dari tuannya, pemilik budak itu. Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan. Atau dia hadir di majelis Rasulullah. Atau masalah itu tersebar luas. Karena ia merupakan akidah yang sangat agung. Dan ditanya oleh Rasulullah, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada tuan budak itu, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah ia. Bebaskan ia dari perbudakan. Karena ia seorang wanita mu'minah. Ulama, para imam ahlu sunnah mengatakan orang yang tidak mengiktikadkan demikian bukan mukmin, bukan mukminah. Kan tegas Nabi SAW katakan, fa innaha mu'minah. Sesungguhnya dia mukminah. Ketika dia beriman, Allah fis sama dan Rasulullah SAW seorang Rasul. Anta Rasulullah. Hadis yang agung. Yang dicatat, ditulis oleh hampir seluruh imam. Dari mulai Imam Malik dan seterusnya ke bawah. Hadis yang sangat besar. Tidak ada perselisihan. Sama semua manhaj dan akidahnya. Dalam sebagian masalah ahkam, hukum, ijtihadiyah, satu sahabat dengan yang lain berselisih ada. Tapi sedikit dinisbahkan dengan perselisihan yang sesudahnya. Dan mereka semuanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Tidak ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, ini ngikutin mazhab, enggak ada. Sebentar mereka mengikuti mazhab pendapat Abu Bakar ijtihadnya, sebentar mereka mengikuti Ali dan begitu seterusnya, beredar sesuai dengan adanya dalil. Ya, ini manhaj mereka. Yang ke-10 para sahabat adalah sebaik-baik umat ini dan pemimpin mereka. Kalau sebaik-baik umat ini sudah ada hadisnya, khairun nas, khairu ummati, khairukum. Dan di sini saya katakan bacalah kitab yang menarik ini, I'lamul Muwaqqi'in oleh Imam Ibnul Qayyim. Ke-11 para sahabat adalah ulama dan muftinya umat ini. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya tadi. Ke-12 para sahabat adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan mereka. Tadi sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 13. Ke-13 para sahabat telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah di banyak tempat di dalam kitabnya yang mulia. Ke-14 bahwa perjalanan para sahabat telah mendapat keredaan Allah dan mereka pun redha kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 100. Ke-15 perjalanan para sahabat menjadi dasar bahwa Allah akan meredai
perjalanan orang-orang mukmin dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat. Mafhumnya, Allah tidak akan meredai mereka kalau mereka tidak mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar. Dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Ke-16, sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul ialah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni setiap nabi dan rasul mempunyai sahabat. Semuanya punya sahabat pendampingnya yang menyertainya. Dan sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang Rasul mau mereka ikut. Apa yang Rasul perintahkan ikut. Perang ikut semua. Perang. Ke-17, tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir. Ke-18, tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafik. Tadi sudah kita bahas surat dalam surat Al-Fat ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 13. Ke-19, Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yakni para sahabat dikatakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi sesudah generasi para nabi dan rasul. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami'an, dikatakan oleh para ulama sebaik-baik manusia sesudah para nabi dan rasul, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pertama, yang kedua Umar, dan yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali, dan seterusnya sampai 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan seterusnya Al-Muhajirin, kemudian Al-Ansar. Ada 12 tingkatan. Kemudian yang ke-20, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar bertablik, menyampaikan. Berarti para sahabat ini orang-orang yang diamanati oleh Rasulullah, dipercaya oleh Rasulullah. Orang-orang yang as-sidqu, benar, tidak bohong, tidak dusta, tidak memalsukan. Kalau tidak, maka Rasulullah SAW tentu tidak akan memerintahkan para sahabat. Perhatikan sabda beliau, ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kamu saat ini, yaitu pada Hajjatul Wada, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah langsung. Kemudian saya menjelaskan beberapa faedahnya, panjang sekali sampai 6. Ya. Kemudian ke-21, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau sekiranya salah seorang kamu menginfakkan emas seperti gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat mencapai derajat mereka walaupun 1 mud, dan tidak juga setengahnya. Derajat kita tidak sampai mud mereka. Mud mereka aja nggak sampai 1 mud mereka. Bukan hanya 1 mud, setengah saja tidak sampai. Alangkah besarnya mereka di sisi Rabbul Alamin, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan, la tasubbu ashabi. Ya. Ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan jannah. Secara umum semuanya. Ada yang disebut orang per orangnya. Itu dalilnya surat At-Taubah ayat 100 dan surat Al-Hadid ayat 10. Silakan dibaca ya. Ke-23, secara khusus sebagian sahabat telah diberi kabar gembira oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Seperti 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dan lain-lain.
Ada orang-orang lain lagi yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Ke-24 para sahabat telah berhasil menguasai dunia, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 55. Dalam waktu yang singkat dan belum pernah terjadi dalam masyarakat dunia. Satu masyarakat menguasai dunia dengan waktu yang sangat singkat seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan penguasaannya tidak membuat kerusakan pada negeri, pada manusia dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang lainnya, membuat kerusakan di muka bumi. Para sahabat tidak, bahkan mengislahkan bumi. Yaitu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ke-24 para sahabat telah berhasil menguasai dunia. Ke-25 perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya ialah para sahabat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis serta tarikh. Itu kan diabadikan ukhuwah mereka itu sebagiannya oleh Allah di dalam Al-Quran. Antum tahu apa surat dan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebagian perbuatan para sahabat dalam masalah ukhuwah Islamiyah. Ke-26 di dalam ayat yang mulia ini Allah tidaklah mencukupi firman-Nya barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan kalau Allah mencukupinya sampai di situ pasti benar adanya. Akan tetapi terdapat hikmah yang dalam ketika Allah mengaitkan dengan firman-Nya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Jadi selain menentang Rasul, dia juga tidak mengikuti jalan para sahabat, tapi jalan yang lain. Dari sini kita mengetahui bahwa dalam berpegang kepada Alkitab dan Sunnah harus ada cara atau jalan untuk memahami keduanya. Khawarij nggak punya jalan untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Ia membawakan ayat seenaknya. Dia tafsirkan seenaknya, semaunya. Sesuai dengan kesesatan dan kebatilannya. Kebatilan dan kesesatannya. Bahkan di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya mereka tersesat. Jalan itu apa? Jalan atau cara itu adalah jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka urutan dalilnya menjadi sebagai berikut. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 para sahabat. Yakni menurut pemahaman mereka secara ilmu, amal dan dakwah atau cara beragama. Yakni manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah mereka. Itu dia. Itu metode yang hak. Itu yang saya katakan bahwa manhaj para sahabat pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Manhaj para sahabat adalah pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Siapa yang menyelisih dapat disaksikan, maka ia berada di atas kesalahan, kesesatan, kebatilan. Seperti Khawarij. Siapa yang menyimpang dari manhaj para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah, maka ia menyimpang sadar atau tidak sadar. Barangkali ini ikhwan bahasan kita agak panjang. Kita istirahat sejenak. Nanti kita akan bersoal jawab untuk menghabiskan waktu.
Walhamdulillah Rabbil Alamin.